갑자기 내게 나타나준 너, 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한. Udah lama banget aku nggak ngebuat video dan ngepost video. Aku minta maaf banget teman-teman. Oke. Aku pengen ngucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang masih stay di YouTube channel ini meskipun aku jarang banget ngepost. Saya nggak ngepost ada alasannya karena waktu nggak ada kesempatan. Kalau teman-teman lihat semua video aku sering banget bahas tentang sesuatu yang berkaitan dengan basic jurusan saya, keahlian saya gitu. Pasti kalian nggak akan berpikir bahwa saya bisa sampai di sini secepat itu, ya, cepat itu. Mulai dari mana ya? Aku akan mulai dari di mana saya bekerja. Oke, saya bekerja di salah satu perusahaan BUMN di jurusan kesehatan juga ya. Udah hampir setelah saya lulus saya langsung kuliah. Saya langsung kerja di sini dengan beberapa tim, dan itu banyak banget menyimpan pembelajaran buat aku pribadi dan insya Allah bisa menjadi pelajaran juga buat teman-teman ya. Beberapa bulan yang lalu ya, pas awal-awal saya masuk kerja di sini, Kementerian BUMN, maaf banget kalau ribut, Kementerian BUMN sempat ngepost foto saya dan tim saya di Instagramnya. Terlepas dari beberapa komen haters yang sedikit menyakitkan, cuma ya udahlah, kita nggak usah bahas itu. Banyak komentar dari teman-teman dari sepantaran saya atau bahkan di atas saya atau di bawah saya umurnya gitu, yang pesimis terus memberikan komentar yang membuat saya sedikit sepertinya saya harus angkat bicara gitu, biar semangat teman-teman itu ada lagi, maksudnya bisa termotivasi gitu. Nah, yang membuat saya sedikit sedih, banyak banget komentar seperti ini. Yang bisa masuk di perusahaan BUMN itu adalah orang-orang kaya. Terus yang kedua, orang-orang yang IQ-nya tinggi. Yang ketiga adalah orang-orang yang punya orang dalam. Kalian pasti tahulah orang dalam seperti apa. Saya sedikit tidak setuju dengan beberapa komentar teman yang merendahkan diri teman-teman, yang menganggap diri teman-teman gak pantas. Satu hal yang selalu saya pahami dalam hidup saya, bahwa yang menilai saya pantas atau tidaknya adalah diri saya sendiri, karena orang tidak tahu apa yang saya alami untuk bisa berada di sini. Jadi untuk komentar pertama yang mengatakan bahwa saya tidak bisa masuk di perusahaan BUMN karena saya bukan orang kaya, saya berasal dari keluarga yang miskin, sederhana, banyak yang komentar seperti itu. Saya pribadi menjawab bahwa yang kalian katakan itu tidak benar sama sekali. Jika patokan kekayaan yang dijadikan standar kita bisa masuk di perusahaan, mungkin saya tidak akan lolos dan tidak akan pernah berada di sini, karena saya harus akui bahwa saya berasal dari keluarga yang sangat-sangat sederhana, bisa dikatakan di bawah kata sederhana. Saya kuliah di Jogja, banyak banyak sesuatu yang sedikit yang hampir membuat saya menyerah, yaitu faktor ekonomi. Bagaimana tidak, karena orang tua saya hanya petani, sedangkan saya bersaudara ada 5.
ada 5, terus ada tanggungan sepupu juga 2 orang gitu. Jadi sangat sulit sebenarnya kalau misalnya mau lanjut apalagi jurusan farmasi. Jadi pas kuliah itu semuanya kalau diingat-ingat itu semuanya terasa berat di ekonomi. Jadi bapak akan ngirim uang makan itu sekali dalam 1 bulan. Jadi di awal-awal saya kuliah karena saya sulit untuk beradaptasi tentang keuangan. Jadi saya keteteran di awal. Saya keteteran dan saya mau minta malu, nggak minta lapar gitu. Setelah berjalan beberapa bulan, saya mulai menyadari kalau saya tidak bisa seperti ini. Saya harus melakukan sesuatu yang mungkin bisa membantu orang tua saya agar bebannya tidak terlalu banyak. Singkat cerita, saya bekerja di salah satu warung makanan, warung di dekat kampus, biar rute kalau misalnya mau kerja nggak terlalu jauh, mau kuliah juga nggak terlalu jauh gitu, jadi tidak ada yang saling mengganggu gitu. Saya kerja di situ, imbalannya bukan uang, imbalannya itu adalah makanan. Jadi setiap hari saya dikasih makan, dari itu merupakan upah saya dari bekerja, cuci piring, masak gitu-gitu, melayani gitu. Jadi uang makan yang dikasih dari orang tua saya itu saya simpan untuk membayar keperluan kampus, misalnya keperluan kuliah, misalnya setengahnya buat ngeprint, beli alat tulis, beli buku, sebagiannya saya sisahkan untuk membayar SPP dan sebagainya. Mungkin banyak yang mengalami seperti saya, mungkin banyak banget dari kalian yang harus bekerja sambil kuliah untuk membantu keluarga gitu. Dan saya salut banget buat kalian karena awalnya untuk bekerja seperti itu sangat tidak mudah. Kita harus melawan rasa gengsi, rasa ego gitu, rasa malu sebenarnya ya. Jadi aku kerja di sana itu pas saya kebetulan saya juga pernah menjabat sebagai ketua BEM di kampus saya. Coba kalian bayangkan ketua BEM menjadi pelayan di salah satu warung dekat kampus. Jadi setiap teman-teman kampus saya lewat, dia akan selalu melihat saya. Bahkan banyak banget dari anggota-anggota saya yang selalu komplain, kenapa harus kerja di sana, kenapa ketua BEM harus menjadi pelayan di warung itu. Saya selalu mengatakan bahwa saya hanya mengisi waktu kosong, di waktu kosong karena saya punya banyak waktu kosong. Jika saya tidak gunakan maka saya akan lalai. Seperti itu yang saya selalu sampaikan. Jadi saya tidak perlu malu karena keadaan saya, tapi jadikan itu sebagai motivasi bahwa pada saat ini saya mungkin jadi pelayan di salah satu warung, siapa tahu nanti saya bisa menjadi pelayan di salah satu perusahaan besar, dan alhamdulillah terwujud. Jadi buat teman-teman yang merasa bahwa hanya orang kaya yang bisa lulus di sini, tolong diubah mindsetnya karena itu salah besar. Yang penting berusaha, jangan mudah menyerah, dan pantaskan diri kamu untuk bisa bersaing karena di dunia kerja itu persaingan lebih ketat. Terus yang kedua, ada yang menyatakan bahwa yang bisa masuk di perusahaan BUMN itu adalah orang-orang yang ber-IQ tinggi atau yang pintar lah, yang cerdas mungkin. Ada juga yang komentar seperti itu. Sebenarnya kalau pintar tidak. Kalau saya pribadi bukan orang pintar. Saya merasa bahwa saya ya orang biasa, orang biasa.
orang biasa yang setiap ada sesuatu yang tidak saya ketahui, saya akan cari tahu apa gitu. Jadi saya tidak akan ketinggalan gitu. Saya tidak merasa malu untuk mengakui bahwa mungkin ilmu saya terlalu rendah untuk bersaing dengan mereka, tapi ketika saya tidak tahu maka saya wajib untuk mencari tahu gitu. Uh, Perlu juga ditekankan teman-teman, yang dibutuhkan di dunia kerja no smart, bukan pintar, bukan pintar. Yang dicari di tempat kerja itu bukan pintar, tapi cerdas, kreatif, inovatif, seperti itu. Jadi kalau kalian punya komponen itu, kenapa enggak? Kalau misalnya kalian ngerasa enggak, coba dulu. Kita akan mengenali diri kita ketika kita melakukan sesuatu. Kalau kalian berdiam diri, kalian tidak akan mengenal diri kalian sendiri. Seperti itu. Masalah IQ, saya juga nggak tahu sih, soalnya IQ saya nggak tinggi, bisa dikatakan rendah. Biar bisa lulus dengan mengatakan bahwa yang ber-IQ tinggi, saya juga tidak setuju, karena banyak orang yang ber-IQ tinggi, orang yang pinter, orang yang merasa bisa tapi kenyataannya tidak lolos. Jadi intinya percaya diri. Seperti yang saya bilang sebelumnya, pantaskan diri kamu, karena kamu nggak akan pernah merasa pantas kalau bukan diri kamu sendiri yang merasakannya. Bukan orang lain yang akan menilai, tapi kamu. Orang lain cuma tahu luarannya doang, tapi yang tahu diri kamu yang sebenarnya adalah kamu sendiri. Oke, jadi ada orang yang pernah mengatakan bahwa kemenangan yang sesungguhnya adalah ketika kamu mampu mengalahkan dirimu sendiri, seperti itu. Terus ada juga yang mengatakan bahwa untuk bisa lulus di perusahaan BUMN harus punya orang dalam. Oke. Punya orang dalam, saya sedikit sensitif dengan kata-kata ini karena sedikit menyakitkan karena saya pernah mengalami hal seperti itu. Saya tidak bisa mendapatkan penghargaan atas kerja keras saya karena saya tidak memiliki orang dalam gitu. Tapi ya sudahlah, tidak perlu berkecil hati karena setiap orang itu punya kesempatan. Nah, di tempat saya bekerja yang sekarang ini, kalian bisa lolos tanpa ada orang dalam. Ya, bayangkan saya asli dari Makassar, kuliah di Jogja, terus tiba-tiba saya kerja di Karawang. Saya mau dapat orang dalam dari mana? Intinya andalkan diri kamu, jangan mengandalkan orang lain. Ketika kamu mengandalkan orang lain, maka kamu tidak akan pernah bisa lagi mengandalkan dirimu sendiri, karena dikit-dikit ada orang lain. Jadi belajar untuk mengandalkan diri kamu sendiri. Oke, terima kasih. Saya cuma ingin meluruskan itu, bahwa untuk bekerja di BUMN kalian tidak perlu merasa tidak pantas karena kalian tidak kaya, atau kalian merasa tidak pantas karena kalian merasa bodoh, kalian merasa tidak pantas karena kalian tidak punya kenalan atau orang dalam di satu perusahaan itu, baik di perusahaan BUMN yang saya tempati ataupun di perusahaan yang lain lah gitu. Yang penting percaya diri, itu aja sih. Terima kasih.